wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Perkenalkan, nama aku Terfutika Rizky Melinda. Di sini aku akan menyampaikan tugas UTS dengan tema analisis Aqua Splash. Yang pertama yaitu tentang kegagalan Aqua Splash. Kenapa sih Aqua Splash itu bisa gagal? Nah, dari tugas aku ini, yang pertama, siapa sih yang nggak kenal sama Aqua Splash, sama merek Aqua terutama ya? Karena bagi yang tidak tahu, ia adalah merek dagang air minum dalam kemasan atau AMDK yang kemudian diadopsi menjadi nama untuk segala AMDK, bahkan untuk brand sekalipun. Nah, belajar sejarah sedikit. Sini aku akan mengenalkan sejarah Aqua ya. Nah, Aqua itu apa sih? Aqua adalah sebuah usaha yang didirikan oleh pria Wonosobo pada tahun 1973, yang dimana bisa dibilang ia memiliki sejarah panjang dengan masyarakat Indonesia. Namun, siapa sangka bahwa ia pernah mengalami kegagalan. Nah, maka lewat tulisan ini aku menyampaikan bahwa untuk mengenang kegagalan Aqua Splash ini dan mencari tahu apa sih penyebab dari kegagalan ini gitu. Nah, analisa kegagalan Aqua Splash Fruit yang pertama itu karena produk gagal yang dibicarakan adalah tak lain dan tak bukan karena minuman Aqua ini rasa buah mulainya ya, merupakan air mineral yang diberi perisi buah sehingga ia tidak memiliki warna tapi mengandung sedikit rasa buah-buahan. Di awalnya kemunculannya yakni di tahun 2004, ia hadir dalam dua varian yang bisa dipilih, yaitu dua varian tersebut adalah rasa strawberry dan rasa orange mango. Itu rasa mangga ya. Tujuan peluncurannya sendiri adalah untuk memperteguh keberadaan Aqua sebagai pelaku bisnis AMDK di Indonesia. Tapi siapa sangka sih, padahal kan minuman itu kan cepat berkembang, cepat disampaikan, dan cepat diolah juga oleh produk perusahaan kan. Tapi kenapa pula Aqua ini cepat gagal, gitu, cepat mengalami kegagalan? Karena berdasarkan analisis yang aku ambil dari sini, bahwa yang pertama itu karena positioning dan value yang dibangun, yaitu bisa dibilang Aqua Splash Fruit ini diedarkan dengan tujuan yang kurang jelas atau bahkan bahasa halusnya antara keinginan target dan marketingnya tidak nyambung dengan kebutuhan gitu. Tim pengembangan produk ini juga dianggap gagal dan menyampaikan pesan kenapa minuman ini diproduksi dan apa yang membuat minuman bening yang memiliki rasa strawberry atau orange mangga ini berbeda dan unik gitu. Padahal kan kita bisa langsung kan minum, kalau misalkan kita ingin minum minuman yang berasa seperti strawberry atau mangga, kenapa kita nggak langsung minum minuman yang langsung berasa kayak pulpy orange contoh ya? Kenapa kita harus minum air putih yang ada rasa mangganya gitu? Lalu gimana sih dengan fenomena suksesnya puluhan minuman sejenis di pasaran sekarang gitu? Nah, jangan buru-buru dulu. Sini aku akan nyebutin bahwa poin selanjutnya tentang kegagalan Aqua ini. Nah, yang kedua, kesalahan dari Aqua Splash ini karena kreatif di waktu yang salah. Kenapa sih kreatif di waktu yang salah? Nah, ini karena ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan sesuatu. Salah satunya adalah when opportunity meets preparation. Sayangnya, waktu peluncuran Aqua Splash of Fruit dinilai sebagai waktu yang tidak menguntungkan. Masyarakat yang waktu itu masih belum terekspos dengan banyak varian minuman selain air mineral dan minuman bersoda. Tidak terlalu paham bahwa minuman berperisai juga worth trying untuk melepaskan dahaga. Nah, orang-orang pun masyarakat juga berpikiran bahwa kenapa harus ada air putih tapi berasa buah-buahan, kenapa nggak langsung ada minuman yang ada rasa buahnya gitu. Nah, berbeda dengan sekarang nih,
masyarakat makin melek dengan banyaknya jenis minuman dalam kemasan. Itulah kenapa Good Mood by Suntory yang memiliki konsep serupa dengan Aqua Splash of Fruit mendapatkan hati para konsumen. Jika saja komunikasi dibangun secara perlahan, bahwa ada minuman aqua rasa buah dengan tampilan yang jernih, mungkin kegagalan Aqua Splash Fruit tidak akan pernah terjadi. Tuh. Namun, akan lebih baik jika Aqua mengeluarkan produk lain dengan nama brand yang berbeda, agar konsumen tidak bingung dengan produk Aqua yang biasa. Nah, kegagalan yang ketiga itu tentang persepsi kuat konsumen. Nah, kenapa kok bisa konsumen punya persepsi yang kuat kayak gitu kan? Sejak Aqua dibangun hingga saat peluncuran varian Aqua Splash of Fruit, psikologis masyarakat sudah kadung menganggap bahwa Aqua adalah satu-satunya penyelamat saat dahaga gitu. Nah, hal ini dikarenakan branding kuatnya sebagai air mineral, jadi tidak ada di dalam pikiran mereka bahwa minuman Aqua rasa buah. Nah, kasus kayak gini tuh udah pernah terjadi loh sebelumnya, tapi bukan dengan Aqua, melainkan dengan merek minuman Coca-Cola, dimana waktu itu Coca-Cola itu mengeluarkan produk baru yang dimana rasanya itu agak berbeda. Nah, masyarakat tuh langsung komen kayak kok ada rasa Coca-Colanya kok kayak gini gitu, langsung masyarakat memboikot lah Coca-Cola itu, dan sehingga Coca-Cola berubah lagi ke rasa awalnya karena masyarakat tuh sudah biasa dengan rasa yang pertama mereka coba gitu, mereka nggak terbiasa dengan rasa yang baru. Makanya Aqua Splash Fruit ini kenapa bisa mengalami kegagalan. Nah, yang keempat yaitu karena kemasan yang serupa. Alasan lain dari kegagalan Aqua Splash Fruit adalah dikarenakan pengemasannya yang sangat mirip dengan kemasan originalnya. Hal tersebut semakin memperkeruh dan menambah kebingungan pasar bagi masyarakat yang tidak tahu saat mengkonsumsi minuman bening rasa buah-buahan. Aku juga nggak sempat kepikiran kayak gitu sih, karena ya udah namanya air putih ya air putih gitu, jadi nggak terbayang rasanya gimana ya ada buah-buahannya. Nah, mungkin di sini ada sedikit saran sama tips sih biar Aqua nggak mengalami kegagalan lagi, tapi nggak semua juga bisa dilaksanakan gitu. Yang pertama itu perlu diterapkan positioning dan value yang jelas pada produk yang akan diluncurkan. Ini akan membuat target market lebih mudah memahami dan menginginkan produk tersebut. Tentunya dengan komunikasi yang tepat dan pesan yang jelas akan membuat demand yang cukup di pasar untuk peluncuran Aqua Splash Fruit ini. Kedua, waktu yang tepat juga penting dalam peluncuran produk. Saat masyarakat sudah lebih terbuka dengan beragam varian minuman, peluncuran produk yang sesuai dengan konsep tersebut akan lebih mudah diterima. Selain itu, komunikasi yang baik dalam memperkenalkan produk juga penting, terutama kayak komunikasi produk dengan masyarakat ya, dengan konsumen tuh juga penting banget. Entah itu kita bisa ngasih komunikasi lewat media sosial atau dengan kemasannya atau gimana gitu, itu penting. Nah, tapi yang tadi aku jelasin itu bukan termasuk kegagalan utama ya, itu baru kegagalan yang kecil, mungkin kegagalan awal, bukan kegagalan utama. Nah, apa sih kegagalan utamanya gitu? Di sini aku bacain, kegagalan utamanya itu disebabkan karena beberapa faktor. Nah, salah satunya adalah kurangnya positioning dan value yang jelas, yaitu tim pengembang produk gagal dalam menyampaikan pesan yang menjelaskan alasan minuman ini diproduksi. Ya sih, harusnya produksi itu menjelaskan kepada konsumen bahwa minuman ini tuh dibuat untuk misalkan untuk menambah cita rasa atau gimana. Mungkin aku juga kurang mengerti. Nah, terus pertanyaan lagi nih, kenapa masih padahal kan Aqua Splash Fruit ini kan udah cukup dikenal banyak orang, tapi kenapa masih mengalami kegagalan gitu? Nah, sebenarnya juga masih ada sih beberapa hal yang orang-orang raguin tentang minuman ini, yaitu seiring waktu tren konsumsi berubah dan masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap berbagai jenis minuman. Hal ini terbukti dengan suksesnya produk serupa seperti Good Mood by Suntory yang diluncurkan di waktu yang tepat.
apa sih peran persepsi. Nah, apa sih peran persepsi kuat konsumen dalam kegagalan Aqua Splash Fruit ini? Banyak sih sebenarnya kalau disebutin ya, cuman di sini aku nyebutin beberapa aja. Bahwa persepsi kuat konsumen terhadap merek Aqua sebagai air mineral yang menjadi penyelamat saat dahaga menyerang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan Aqua Splash of Fruit ini. Nah, saat diluncurkan juga banyak konsumen yang menganggap bahwa minuman ini serupa dengan air mineral aqua yang biasa mereka konsumsi. Jadi emang gak ada rasa, ya udah namanya doang Aqua Splash Fruit, rasa strawberry, mangga, udah namanya doang, memang labelnya doang. Tapi pada rasa, cita rasa yang konsumen rasakan sama rasanya dengan aqua biasa. Jadi emang gak ada perubahan gitu ya. Nah, terus mengapa kemasan Aqua Splash of Fruit menjadi masalah? Tadi yang udah aku jelasin dari awal, masalahnya mungkin karena ada kesamaan dalam label dengan Aqua originalnya ya. Kemudian bagaimana sih cara menghindari kegagalan produk seperti Aqua Splash Fruit ini? Nah, dari tips yang aku ambil dari artikel, pertama yaitu memastikan positioning dan value produk yang jelas sehingga target pasar dapat memahami dan menginginkan produk tersebut. Kedua, melakukan peluncuran produk pada waktu yang tepat ketika masyarakat sudah terbuka terhadap berbagai jenis minuman. Yang ketiga, menjaga kualitas produk tetap stabil dan baik agar konsumen merasa puas dengan produk yang diterima. Keempat, memberikan pengalaman yang baik pada konsumen melalui produk yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Jadi nggak kayak tadi ya, namanya Aqua Splash Fruit rasa strawberry atau mango, tapi rasanya mah sama, tetap kayak aqua originalnya gitu. Itu kan berarti memang menjatuhkan ekspektasi konsumen. Terakhir, berkomunikasi dengan baik kepada konsumen untuk memperkenalkan produk dan menjelaskan keunikan serta keistimewaannya. Mungkin bisa dengan cara memasang spanduk di pinggiran jalan atau gimana, dengan unik dan menarik penyampaiannya pula, kayak pengenalan bahwa Aqua original mengeluarkan Aqua Splash Fruit dengan rasa strawberry dan mango gitu. Atau dengan cara sales yang menawarkan kepada orang-orang bahwa sekarang Aqua original juga ada rasa variannya gitu loh. Nah, kesimpulannya dari pembahasan yang aku sampaikan tadi, bahwa dapat ditarik kesimpulan kegagalan Aqua Splash Fruit disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah positioning dan value yang dibangun yang kurang jelas, kreativitas di waktu yang salah, serta ketidakmampuan untuk menyampaikan pesan yang jelas tentang produk tersebut. Agar tidak terjadi kegagalan yang sama pada merek lain, dapat dilakukan beberapa tips seperti memastikan produk yang dikeluarkan sesuai dengan ekspektasi konsumen, menjaga kualitas produk tetap stabil dan baik, serta memberikan pengalaman yang baik pada konsumen. Nah, dari yang udah aku sampaikan tadi, semoga semuanya dapat dicerna dengan baik dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada salah kata, aku minta maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Audio Jungle.